Ubur-ubur merupakan salah satu hewan spesial. Mereka tidak punya otak, tidak punya jantung dan makan melalui anusnya, tetapi bisa bertahan hidup sejak sebelum dinosaurus ada. Namun di antara semua jenis ubur-ubur ada satu yang paling tidak biasa, yaitu Turritopsis dohrnii yang disebut ubur-ubur abadi. Bukan berarti Turritopsis dohrnii tidak akan pernah mati. Ketika mereka dimakan oleh makhluk yang lebih besar, T. dohrnii akan mati. Namun jika hanya terluka berat, kelaparan atau mengalami tekanan lingkungan lainnya, mereka bisa mencurangi kematian dengan proses transdiferensiasi, proses yang juga digunakan oleh para peneliti untuk mengubah sel punca menjadi sel manusia lainnya. Melalui proses ini dohrnii dewasa bisa kembali menempel ke permukaan yang kokoh dan mengubah dirinya menjadi gumpalan kecil. 3 hari kemudian, gumpalan ini berubah lagi menjadi poli yang merupakan fase awal kehidupan dohrnii sebelum mereka aktif secara seksual. Poli baru ini secara genetik sama persis dengan dohrnii yang asli, hanya saja dengan tampilan yang berbeda. Ia kemudian bergabung sebagai koloni poli yang menempel pada batu. Ini artinya dohrnii tidak mati, meskipun ia juga tidak hidup dengan tubuh yang sama. Sejarah Turritopsis dohrnii. Turritopsis dohrnii adalah spesies ubur-ubur yang mendapat julukan ubur-ubur abadi karena kemampuannya untuk kembali ke tahap polip setelah mencapai kedewasaan. Kemampuan ini menjadikannya salah satu organisme yang paling menarik dalam dunia biologi laut dan studi tentang penuaan. Turritopsis dohrnii pertama kali ditemukan pada abad ke-19 oleh ilmuwan Jerman, August Weismann, yang melakukan penelitian tentang ubur-ubur dan siklus hidupnya. Awalnya spesies ini tidak dianggap luar biasa hingga penelitian lebih lanjut pada akhir abad ke-20 mengungkapkan kemampuan uniknya untuk mengalami transdiferensiasi sel, sebuah proses biologis yang memungkinkan sel dewasa berubah menjadi jenis sel lain. Spesies ini termasuk dalam kelas Hydrozoa, ordo Anthothecata dan famili Oceanidae. Ubur-ubur ini berukuran sangat kecil, hanya sekitar 4,5 mm saat dewasa, dan memiliki tubuh transparan dengan inti merah kecil di dalamnya. Sebagian besar ubur-ubur memiliki siklus hidup yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu larva planula, polip, medusa muda dan akhirnya menjadi ubur-ubur dewasa. Namun Turritopsis dohrnii memiliki mekanisme unik yang memungkinkan mereka untuk menghindari kematian akibat penuaan. Ketika mengalami stres lingkungan, luka atau kelaparan, ubur-ubur ini dapat kembali ke tahap polip dengan membentuk kumpulan sel yang disebut cis, lalu berkembang menjadi polip baru yang akhirnya menghasilkan individu medusa baru. Proses ini disebut sebagai transdiferensiasi, yang pada dasarnya memungkinkan mereka untuk mengulang hidup mereka berulang kali, membuatnya secara teoritis tidak pernah mati akibat penuaan. Mekanisme keabadian Turritopsis dohrnii. Sebagian besar organisme mengalami penuaan atau senescence, yaitu proses biologis yang menyebabkan kemunduran fungsi tubuh seiring bertambahnya usia. Namun Turritopsis dohrnii memiliki kemampuan luar biasa untuk melakukan transdiferensiasi, yaitu mengubah kembali sel-selnya ke tahap yang lebih muda. Ketika menghadapi kondisi lingkungan yang buruk, cedera atau kelaparan, Turritopsis dohrnii dapat kembali ke bentuk polipnya melalui proses yang disebut reverse development. Ini berarti ubur-ubur dewasa bisa kembali menjadi larva, lalu berkembang lagi menjadi ubur-ubur dewasa. Siklus ini bisa berulang tanpa batas selama tidak ada faktor eksternal yang membunuhnya, seperti predasi atau penyakit. Kemampuan luar biasa Turritopsis dohrnii menarik perhatian para ilmuwan, terutama dalam bidang biologi regeneratif dan penuaan. Studi tentang mekanisme transdiferensiasi ubur-ubur ini berpotensi memberikan wawasan baru dalam pengobatan regeneratif, termasuk dalam bidang medis seperti penyembuhan luka dan generasi jaringan, penelitian tentang penuaan dan umur panjang, terapi sel induk untuk mengobati penyakit degeneratif. Kesimpulan: Turritopsis dohrnii memang memiliki mekanisme biologis yang luar biasa, tetapi menyebutnya abadi bisa menyesatkan. Ia tidak kebal terhadap kematian, tetapi ia mampu menghindari penuaan dengan cara yang unik. Dengan kata lain, keabadiannya adalah relatif, bukan mutlak. Fakta bahwa spesies ini dapat mengulang hidupnya menjadikannya subjek penelitian yang sangat menarik. Jika ilmuwan dapat memahami dan menerapkan mekanisme ini dalam dunia medis, bukan tidak mungkin konsep peremajaan sel atau bahkan perpanjangan usia manusia bisa menjadi kenyataan di masa depan.
Eurytopsis dohrni tetap menjadi mangsa berbagai hewan laut seperti ikan dan ubur-ubur lain. Dia seperti makhluk hidup lainnya, ubur-ubur ini bisa terkena infeksi atau parasit.